Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk para peserta didik kelas 11. Materi PPKN hari ini kita masuk bab 2, yaitu pengertian demokrasi. Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja dan sehat selalu. Tetap prokes ya, tetap ikuti himbauan pemerintah. Oke, di materi pengertian demokrasi ini nanti kompetensi dasarnya adalah 1.2 menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2.2 berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3.2 mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KD 4.2 menyaji hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mendapatkan pengalaman belajar 1. Menghargai dan mengembangkan nilai-nilai praksis demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mengkreasikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mendemonstrasikan hasil analisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Baik, para peserta didik kelas 11 PPKN, untuk hari ini nanti kita akan membahas dulu tentang makna demokrasi. Untuk makna demokrasi ini nanti kita akan membahas tentang pengertian dari demokrasi itu dilihat dari sisi etimologinya atau dilihat dari asal bahasanya. Demokrasi itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan rakyat. Kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Oke, kita lanjut di pengertian menurut beberapa ahli ya. Kita nanti minimal akan membahas pengertian demokrasi menurut para ahli itu nanti sekitar 4 atau 5 atau bahkan 8 pengertian demokrasi yang kita bahas pada pertemuan sesi ini. Yang pertama, pengertian menurut KBBI. Demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemerintahan bebas. Oke ya, itu pengertian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang B, pengertian menurut para tokoh. Yang satu, pengertian dari Aristoteles. Demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Kemudian yang kedua menurut Abraham Lincoln. Demokrasi itu ialah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa itu adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Oke, lanjut dengan yang ketiga, pendapatnya Kuncoro Purbopranoto.
Demokrasi ialah suatu sistem di mana rakyat harus ikut berpartisipasi dalam suatu pemerintahan negara secara aktif. Itu pendapat Kuncoro Purbo Pranoto. Kemudian yang 4, menurut pendapatnya Maurice Duverger. Demokrasi sebagai cara pemerintahan di mana suatu golongan yang diperintah dan pemerintah sama atau tidak terpisahkan. Kemudian yang kelima, Profesor Mr. Muhammad Yamin. Demokrasi merupakan suatu dasar dalam pembentukan pemerintahan dan yang ada di dalamnya atau masyarakat dalam kekuasaan mengatur dan pemerintah dikendalikan secara sah oleh seluruh anggota masyarakat. Itu pendapatnya Profesor Mr. Muhammad Yamin. Kemudian yang keenam yaitu pendapat dari International Commission of Jurists. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang mengatur hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Kemudian yang ketujuh pendapatnya Afan Ghaffar. Afan Ghaffar itu memaknai demokrasi dalam bentuk yaitu A. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. B. Demokrasi empirik adalah demokrasi yang dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Itu menurut Afan Ghaffar. Kemudian pendapat dari yang ke-8 Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Demokrasi itu merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Baik, sampai di sini, sampai 8 pendapat. Harapan saya kalian mudah memahami. Oke, kita lanjut pendapat dari J.F. Strong. Demokrasi itu merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana kebanyakan dari anggota dewan yang berasal dari masyarakat turut serta dalam kegiatan politik yang berdasarkan pada sistem perwakilan, di mana pada akhirnya pemerintahan dapat menjamin serta mempertanggungjawabkan segala tindakannya pada mayoritas tersebut. Oke, ada 9 pendapat pengertian dari demokrasi. Oke, kita lanjut. Pengertian demokrasi menurut Robert Adal gitu ya. Idealnya sistem demokrasi itu memiliki A. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang bersifat mengikat. B. Adanya partisipasi yang efektif. Artinya semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembuatan keputusan yang dilakukan secara kolektif. C. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya kesamaan peluang bagi setiap warga negara dalam rangka memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik serta pemerintahan secara logis. D. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus maupun tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada orang lain atau lembaga-lembaga yang dapat mewakili mereka. E. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat yang tercakup semua orang dewasa terkait dengan hukum. Oke, sampai di sini paham ya? Lanjut. Demokrasi pada awal pertumbuhannya mempunyai 2 pengertian, yaitu dalam arti sempit dan luas. A. Demokrasi dalam arti sempit itu mencakup pengertian dalam bidang politik, yaitu tentang pengakuan hak asasi manusia sebagai hak kemerdekaan pers, hak berpendapat, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Kemudian B. Demokrasi dalam artian luas, selain meliputi sistem politik juga mencakup sistem ekonomi dan sistem sosial. Oke, untuk sesi hari ini kita cukupkan sekian ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mudah untuk diterima.
Selanjutnya kita akan berlanjut di pertemuan yang akan datang tentang klasifikasi demokrasi. Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu, jaga kondisi kesehatan kalian, tetap ikuti himbauan pemerintah. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.